sosialisasi ini karena lupa kemarin. Nah, kita langsung saja Bapak Ibu ya, kita dengarkan sambutan dari Bapak Elia Helmut selaku Dekan Fakultas Teknologi Informasi. Kepada Bapak Elia Helmut kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Kaprodi, Pak Supardi Amin. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dan salam budi luhur. Salam budi luhur. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran Bapak Ibu di Zoom meeting pada pagi hari ini terkait dengan sosialisasi untuk skripsi yang akan kita lakukan tahun 2022-2023. Ya, mungkin kita harus kumpul ya walaupun via Zoom karena di sini digabung ya, SI dan TI. Jadi kalau di ruang rapat pasti nggak muat ini tempatnya. Jadi kita via Zoom. Nah, ada beberapa hal yang mungkin akan disampaikan nantinya ya terkait dengan bagaimana sekarang cara kita melakukan bimbingan, terus kemudian aturan main dalam skripsi ya. Nah, itu nanti akan dijelaskan secara teknis oleh Pak Kaprodi. Nah, ini juga terkait dengan cara bimbingan, kita sudah menggunakan aplikasi ya Bapak Ibu. Jadi mohon nanti disimak baik-baik ya. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Direktur Biro Sistem Informasi, Pak Yohanes ya. Nah, mungkin caranya sudah berbeda sekarang. Kita sudah menggunakan aplikasi. Nah, terus kemudian juga satu hal lagi ya untuk yang skripsi juga kita sudah menggunakan Turnitin ya Pak Kaprodi ya. Jadi nanti akan dilihat plagiasinya seperti apa, tingkat plagiasinya banyak atau enggak. Nah, nanti itu juga akan disampaikan. Nah, untuk aturan-aturan yang lain saya pikir hampir samalah dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Tapi ya kita di sini kita sharing Bapak Ibu ya. Kalau ada pertanyaan ya silahkan ditanyakan. Mungkin seperti itu saja dari saya Bapak Ibu semuanya. Ya, mari kita sama-sama mendengarkan penjelasan dari Direktur BSI dan juga dari para Kaprodi SI dan TI. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Supardi Amin. Silakan, Pak. Baik, terima kasih kepada Pak Elia Helmut selaku Dekan Fakultas Teknologi Informasi. Baiklah, selanjutnya untuk agenda kita langsung saja ya. Untuk kepada Bapak Yohanes selaku Direktur BSI, sudah siap Pak Jo untuk sosialisasi penggunaan menu konsultasi TA secara online di webnya? Halo Pak Jo. Mungkin Rodi menyampaikan ini dulu latar belakangnya kenapa harus menggunakan ini. Oh, oke Pak Jo. Baik. Bapak Ibu ya, ini karena memang baru pertama ya kita mau menggunakan bimbingan konsultasi secara online ini di web dosen maupun web mahasiswa. Untuk latar belakangnya, pertama memang karena IT ya, dari kampus IT, kemudian dari akreditasi juga karena ini sangat dibutuhkan. Nah, kemarin waktu akreditasi Prodi TI itu kita ngisinya dari Prodi dan dibantu dosen juga ya, ngisi secara langsung. Nah, makanya mulai tahun ini maka kita harus benar-benar kita gunakan, artinya memang dosen yang bersangkutan yang mengisinya dan mahasiswa yang bersangkutan yang mengisinya. Kemudian ini juga bisa untuk kemudahan kita ya selama proses bimbingan. Dan ini juga memudahkan mahasiswa karena nanti kartu konsultasi untuk skripsinya tinggal dicetak lewat web mahasiswa. Nah, itu yang akan dilampiri di laporan skripsinya. Nah, jadi tidak lagi mahasiswa buat sendiri ya, buat sendiri formatnya sesuai panduan dan cetak sendiri, tapi sudah sesuai dari sistem yang ada. Nah, tinggal Bapak Ibu dosen pembimbing skripsi mohon untuk diminta mahasiswanya mengisi ya. Jadi bimbingannya tetap secara tatap muka,
Jadi mahasiswa tetap datang, ketemu dosennya, tapi juga harus mengisi kartu konsultasi yang ada di web mahasiswa. Nah, ini diwajibkan ya minimal 8 kali bimbingan Bapak Ibu. Kalau lebih boleh, jangan sampai kurang dari 8 kali. Nah, itu untuk latar belakangnya. Kemudian tambahannya, Bapak Ibu, mohon untuk bimbingan mahasiswanya itu dibimbing sesuai panduan skripsi yang sudah dibagikan oleh prodi masing-masing, baik prodi SI maupun TI. Nah, jangan sampai ada kesalahan lagi ya. Nah, karena kemarin di kuliah praktek dan magang masih ada mahasiswa yang banyak salah ya membuatnya, termasuk dari lembar pengesahan, lembar persetujuan, kemudian lampiran-lampiran yang harus ada gitu. Jadi mohon dilengkapi sesuai panduan skripsi yang ada. Kemudian untuk proposal skripsi ini paling lambat mohon diinfokan kepada mahasiswa bimbingannya. Nanti kami juga akan menginfokan di grup angkatan mahasiswa. Paling lambat untuk proposal skripsi sampai hari Jumat ini ya. Kenapa? Karena kalau seandainya tidak ada batas waktu, mahasiswanya makin terlena ya, santai-santai dan tidak mengerjakan proposalnya. Kalau proposalnya belum dicek, maka nggak bisa lanjut skripsi. Kemudian, Bapak Ibu, untuk proposal skripsi itu, kalau memang ada perubahan dari prodi ya, karena kami kan mengecek dari sistem, kalau memang ada tambahan, mohon diikuti ya Bapak Ibu. Jadi kami menambahkan kekurangannya saja. Misalnya contoh kalau di prodi SI ada tambahan lokasi, tempat risetnya, kemudian modelnya gitu. Itu kan tidak mempengaruhi topik awal yang diajukan gitu ya, cuma menambah pelengkap saja untuk judulnya. Kemudian kalau memang judulnya sudah ada, sudah pernah diambil mahasiswa atau alumni sebelumnya ya, yang sudah terrecord di sistem lecture atau di repositori perpustakaan Al-Luhur, nah itu mohon maaf ya, itu harus mengganti judul, maksudnya mengganti tempat risetnya gitu ya, mengganti tempat riset atau topiknya. Jadi tidak boleh sudah pernah diambil topik riset dan tempat riset yang sama gitu ya. Berarti itu kan plagiat ya, plagiarisme. Jadi dari prodi itu tidak ACC proposal skripsi kalau seandainya memang belum pernah diambil, asal sesuai dengan kurikulum yang sudah diajari di prodinya masing-masing, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kalau seandainya ada penyampaian dari mahasiswa yang kurang pas misalnya ya ke Bapak Ibu dosen pembimbing, boleh Bapak Ibu dosen pembimbing untuk cross check untuk mengkonfirmasi prodi ya. Takutnya mahasiswanya salah penyampaian seperti itu ya. Nah, jadi kita jangan sampai ada miskomunikasi ya antara prodi dan dosen pembimbing, kemudian mahasiswa dengan dosen pembimbingnya masing-masing seperti itu. Nah, untuk panduannya sudah di-share di grup WA prodi, dosen, kemudian grup siswa juga ya. Nanti kalau memang ada tambahan akan kami infokan ke dosen pembimbing dan mahasiswanya juga. Intinya kalau panduannya tidak banyak berubah ya, hampir sama, tapi mohon mahasiswanya diarahkan mengikuti panduan skripsi karena banyak kejadian mahasiswanya bilang mereka mengikuti yang ada di perpustakaan. Sementara yang di perpustakaan ada beberapa yang memang kakak tingkat yang dulu itu ada yang salah ya. Jadi dia ikutin. Nah, jadi mereka menyalahkan skripsi yang ada di perpustakaan gitu sebagai panduannya. Nah, mohon disampaikan bahwa mengikuti panduan skripsi yang sekarang karena biasanya kadang ada perubahan setiap tahunnya. Jadi ikuti panduan skripsi. Kalau yang ada di perpus itu hanya untuk referensi topik-topik yang sudah pernah diambil gitu. Tapi jangan ikutin panduannya ya. Dari segi penulisan itu ikutin panduan skripsi yang sekarang yang sudah dibagikan seperti itu. Baik, mungkin ada tambahan dari Pak Chandra selaku Kaprodi TI. Silakan kepada Bapak Chandra Kirana. Oke, baik, terima kasih Pak Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur untuk kita semua. Mohon maaf kalau suara saya agak seksi ya Bapak Ibu ya, karena saya baru beranjak dewasa. Baik, menambahkan sedikit yang dibahas sama Pak Amin tadi, ya memang benar bahwa dari tahun-tahun sebelumnya mahasiswa itu kebanyakan mereka kiblatnya yang ada di perpustakaan, ya.
ada juga kiblatnya dari kampus lain. Ya, jadi mohon kepada seluruh pembimbing ya, baik prodi SI, baik prodi TI, ya, untuk membaca panduan yang sudah kita buat untuk tahun 2023. Karena memang ada beberapa revisi ya, revisi dari tahun-tahun sebelumnya. Ya, intinya mohon dikasih tahu sama mahasiswanya untuk membaca panduan yang ada. Ya, dari segi lampiran, dari segi tata penulisan, ya, penomoran. Nah, tolong disesuaikan dengan panduan yang ada. Ya, karena mahasiswa ini kadang-kadang malesnya luar biasa Bapak Ibu. Jadi mohon ditekankan. Ya, kemudian perihal judul tadi, kata Pak Amin tadi, tolong dicek di repository perpustakaan ya. Jadi kalau judulnya udah ada ataupun mirip-mirip, ya kalau bisa diganti dengan yang baru ya, mohon di kebijakannya untuk menyuruh mahasiswa untuk ganti yang baru. Jadi biar ada perubahan-perubahan ataupun update-update judul-judul yang baru. Jadi jangan judulnya itu aja. Nah, itu ya, walaupun sebenarnya kita semua tahu kualitas mahasiswa kita. Ya, tapi setidaknya kita mau memperbaiki ke hal yang lebih baik. Ya. Nah, kemudian tadi udah dijelaskan juga masalah Turnitin ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita segera membuatkan SK ya, SK kebijakan mekanisme mengenai plagiarisme ya. Artinya nanti mahasiswa itu sebelum dia mengikuti sidang skripsi nanti dia harus mengikuti tes bukan tes ya, plagiat ya dari perpustakaan ya. Nanti makan dicek plagiatnya itu hanya boleh, yang boleh ikut sidang itu maksimal 30% nanti. Dan SK itu segera kita sebarkan ke Bapak Ibu semua untuk dilanjutkan ke mahasiswa bimbingannya. Ya. Nah, itu mungkin tambahan dari saya. Ya, selebihnya ya mohon bantuan Bapak Ibu pembimbing semua untuk mau meluangkan waktunya untuk membimbing mahasiswanya, karena kita sudah menyerahkan sepenuhnya ke Bapak Ibu ya, kepercayaan kepada Bapak Ibu untuk membimbing mahasiswanya. Ya kalau memang nggak bisa tatap muka ya sekali-sekali online nggak apa-apa, tapi tolong tetap dibimbing sesuai dengan panduan yang ada ya, karena jangan sampai kayak KP kemarin banyak yang saya lihat laporan mahasiswanya masih amburadul gitu loh. Ya, jadi kesannya nanti pembimbingnya cuek. Saya nggak tahu itu permasalahannya di pembimbing atau di mahasiswa. Tapi yang jelas, mohon diperiksa benar-benar Bapak Ibu ya. Dibimbing benar-benar karena ini adalah tanggung jawab kita. Ya. Dan kita mau mereka juga paham bagaimana cara menulis laporan yang baik dan benar. Ya, mengikuti panduan yang ada. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kita langsung aja masuk ke sosialisasi mengenai bimbingan di by system ya. Karena kita lihat Pak Yohanes dan tim udah membuat menu tersebut, jadi jangan sampai nggak kita manfaatkan, karena itu juga sangat penting untuk akreditasi kita Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu juga nggak mau kan kita minta tolong bantu lagi, rusuh-rusuh lagi kan. Saya yakin Bapak Ibu pasti ada dari Bapak Ibu mungkin prodi ini mau minta bantu ini untuk dadak-dadak. Nah, sekarang udah ada by system, ya mohon dikerjakan by systemnya. Walaupun ada manual, jadi manual iya, sistem iya. Itu harapan kita. Jadi nanti tinggal dicetak lampiran untuk bimbingannya. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Langsung aja ya Pak Amin ya, langsung kita serahin ke Pak Yohanes ya. Iya Pak Chandra, langsung baik, aja. untuk Pak Yohanes, waktu dan tempat saya persilakan. Selamat pagi para dosen yang berbahagia. Pagi Pak Jo. Pak Jo suaranya agak kecil kayaknya Pak Jo. Lah besar. Oke, lanjut. Besar ya, izinkan saya explain ya Bapak Ibu sekalian. Nah, dilatar belakangi oleh udah tampil ya. Dilatar belakangi oleh yang sering kita temui, yaitu di lampiran khususnya ada kartu bimbingan. Seperti inilah kurang lebih yang masa lalunya. Sampai masa sekarang pun harusnya masih kayak gini. Tapi yang kartu bimbingan seperti ini mau digantikan secara sistem, karena seperti yang dijelaskan oleh Prodi,
memang di akreditasi itu selalu diminta mana bukti bimbingannya. Nah, mau nggak mau kita ngatasinya ya sebagai buktinya yaitu melalui sistem. Jadi ke depan yang namanya konsultasi kan bakal jadi banyak tuh. Nah, jadi di sini nih yang kolom uraian nanti hanya terisi oleh topiknya aja. Nanti akan saya demokan. Nah, di kita paling ya sekedar dosennya nanti memverifikasi aja benar nggak ini yang mana mau ditampilin aja yang topik-topik untuk bimbingannya ya minimal 8 kali itu baru bisa. Nah, ujung-ujungnya ya ada QR code atau apa untuk validasi, untuk ngecek benar nggak dokumen yang dicetak ini sesuai terdata dengan sistem. Nah, kurang lebih gitu. Nanti output akhirnya ya tentunya kartu bimbingan ini yang dilampirkan di dalam lampiran skripsi, laporan skripsi. Nah, oke, untuk demo sistemnya sendiri, di sisi mahasiswa, nanti tampilnya ya web mahasiswa seperti ini, mereka cukup mengklik konsultasi TA. Nah, di sini ada tulisan ketik topik yang ingin dikonsultasikan. Jadi, hanya topik. Topik ini apa? Yang seperti saya tunjukin di kartu bimbingan tadi. Apa misalnya? Nah, kalau ini misalnya dia untuk uji coba kemarin. Nah, misalnya yang pertama sih bagusnya tentang judul dulu. Kalau udah sepakat judul, baru tentang misalnya nih, proposal dan bab 1. Nah, di sini karena mau tercetak, jadi ini topik nih yang terisi di kolom uraian kartu bimbingan nanti. Nah, mahasiswa ngapain nih? Tinggal ngeklik konsultasikan, nanti masuk di sini, ada tulisan proposal dan bab 1. Nah, proposal dan bab 1 ini kami sebutnya topik nih. Nanti dia bisa ngirim detailnya, mengklik angka yang di sini kebetulan 0 karena belum ada balasan. Dia bisa mengklik untuk detailnya di sini, topik proposal dan bab 1. Nah, dia mau konsultasi apa di sini? Ketik topik ini nanti ya ini jadi materi yang kedua ini. Nah, materinya apa? Pak, proposal saya ada 10 halaman. Nah, apakah boleh kayak gitu intinya kan? Dia ngeklik konsultasikan, kita ngapain sebagai dosen? Kita login di satu pintu, ngeklik login, dengan login dosen ya. Nanti saya tambahin aja shortcutnya di sini, tapi sementara ini pakainya yang SIAD. Jadi di ujung URL-nya nambahin SIAD, Sistem Akademik Dosen. Enter. Nah, di sini sudah ada beberapa menu, tapi menu-menu tertentu ini baru pengembangan, jadi baru saya doang yang bisa akses. Konsultasinya ada di menu konsultasi mahasiswa TA, balas konsultasi TA. Nah, kita pilih tahun ajarannya. Mahasiswa ini ya tergantung mahasiswa kita ada berapa ya. Kalau saya ada 2 ini ya dia akan tampil 2. Yang mau lebih fokus, karena tadi si asih ini yang bimbingan, berarti saya akan milih si asih. Nah, terus ini yang baru nih tadi. 29 Maret, proposal bab 1, dia mau ngapain ya, saya akan lihat balasan. Pak, proposal saya ada 10 halaman, misalnya kita mau ngapain? Kita balas. Karena ini belum support untuk upload file, ya jadi kita paling kata-katanya silakan kirim ke WA saya untuk file proposalnya. Nah, nanti ceritanya kalau udah disimpan seperti ini, di sini nih ada balasannya, dia akan terrecord. Kita sih bisa ngubah, bisa hapus yang kita balas tadi. Di mahasiswa sih dia nggak bisa ngubah karena udah masuk ya masuk seperti itu aja. Kita yang dihitung nanti seperti ini topiknya, yang contoh proposal bab 1. Ya, inilah topiknya, bukan detail balasan seperti ini. Ya. Atau bukan yang seperti di halaman ini. Ya, jadi di sini nih ada balasannya yang mahasiswa saya ada 11 kali ini totalnya. Karena kami ada banyak udah bahas di sini.
Nah, bukan detail konsultasi yang seperti ini yang akan tercetak di kartu bimbingan, melainkan yang topik-topik yang tertera di yang diisi dia tadi, yang pendek ini. Nah, kurang lebih demonya seperti itu. Nanti di sisi prodinya pun bisa ngecek, misalnya ya kayak inilah halaman ini. Assalamualaikum, ada banyak contohnya di sini yang ada Yuni, Pak Eja, dan segala macam. Ya, prodi itu bisa mengontrol apa saja konsultasi mahasiswa dengan dosennya. Nah, di sini misalnya udah masuk 57 record, Pak Tri misalnya, Pak izin bertanya apa perlu, nih sampai siang tergantung fokus dan segala macamnya. Jadi ini bisa monitoring prodi ya, dilaporin saat akreditasinya ya barang-barang seperti ini nih lognya. Nah, ini yang saya misalnya Gustiawan, Pak Bambang ngapain nih? Sudah saya tanda tangan proposal misalnya dan seterusnya. Nah, kurang lebih itu Bapak Ibu, silakan jika ada pertanyaan atau masukan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Prodi ya. Silakan para Prodi. Baik, baik. Terima kasih pada Pak Jo yang sudah menjelaskan bagaimana penggunaan sistem konsultasi pada web dosen dan mahasiswa. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan terkait konsultasi TA yang melalui web bisa langsung ditanyakan kepada Pak Jo ya, Pak Yohanes. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan berarti sangat jelas ya penjelasan yang disampaikan oleh Pak Yohanes. Izin Pak Sukardi. Ya, silakan Pak Beni. Mau nanya sedikit untuk yang kartu konsultasi. Nah, nanti kan tercetak secara otomatis ya formatnya tuh ya. Halo, Amin. Iya Pak Ben. Ya. Iya Pak. Secara otomatis. Oke. Lanjut Pak. Nah, untuk tanda tangannya itu apakah masih seperti biasa manual atau gimana? Itu aja sih pertanyaannya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Beni. Silakan Pak Yohanes. Prodi maunya gimana? Kalau rencana saya sih gini, nanti di menu dosen nanti di siap itu ada menu baru untuk semacam meng-ACC yang apa-apa mau ditampilkan, udah cukup 8 belum misalnya kayak gitu. Jadi hanya bisa dicetak oleh mahasiswa tuh jika jika dosennya sudah menyetujui apa barang-barang topik yang dikonsultasikan tersebut. Jadi selama dosennya nggak pernah mengapprove, ya mahasiswanya nggak pernah bisa nyetak. Itu kenapa? Ya sama aja sebenarnya si dosennya udah nanda tangan, tapi nanda tangannya digantikan dengan approve tadi. Atas persetujuan dosen maksudnya. Nanti ada menu satu lagi. Kira-kira Prodi setuju nggak atau maunya ditanda tangan atau gimana? Kalau saya setuju aja Pak Jo, jadi untuk mempermudah dosen pembimbing juga sih sebenarnya. Jadi ya, tetapi ada. Jadi tinggal di ini ya disetujui otomatis nanti. Tapi di kolom ini ada nggak bukti ininya? Jadi apa dia ada tulisan itunya? Setuju aja itu ya? Apa dalam bentuk kayak gimana Pak Jo? Kalau kita kan kemarin kan ada paraf ya. Ya, rencana saya nanti ada nampilin QR code itu bisa di-scan, larinya ke web yang berisi, oh memang ada detailnya dosennya di-approve tanggal berapa. Oh boleh nggak apa-apa. Rencananya di bawah itu gantinya QR code, kayak jadwal masih kayak gitulah intinya. Untuk ngecek ada di-approve dosennya, di-approve-nya tanggal berapa nanti dengan topik segini. Jadi kontrolnya apa yang ditampil di website di scan itu akan sama dengan yang di kartu bimbingan tadi topik-topiknya. Oke, jadi nggak perlu intinya nggak perlu tanda tangan sama paraf ya? Ya, nih, tunggu saya scan lagi. Nah, rencananya lebih mudah, lebih enak sih. Oke, kolom ini kita kan dosen pembimbing nih. Di sini nih tercetak nama kita, tapi tanda tangannya digantiin QR code. Cuma memang kita belum badan penyandian. Nanti saat QR code-nya itu di-scan, keluar yang info dari web satu pintu. Nanti ini topik-topik ini benar nggak?
ada berapa kali, tanggal approve-nya berapa sih ini, nanti ada detail kayak gitu. Memang belum sekarang, ya tunggu ini, kita sambil nunggu topik kita masuk juga, nanti dikerjain. Menu barunya nanti akan saya sampaikan lagi di kemudian hari. Oke, tapi untuk yang kolom para pembimbing ini nggak ada lagi berarti ya Pak Jo ya? Nggak ada, karena ya saya nganggapnya udah disetujui pasti kalau udah tampil di sini, yang approve Ya, di oke, berarti uh, berarti hilang ya, tinggal di bawah yang di bawah aja berarti yang ada. Oke. Iya. Oke, saya setuju sih. Oke, terima kasih Pak Amin. Gimana Pak Amin? Setuju, Pak. Seperti Biar itu aja, Pak. mempermudah dosen juga, Iya. Pak Jo. Biar Oke. mudah aja, Pak. Yang penting ada validasinya kan, Pak Mirip Jo. dengan tinjauan nilai kemarin tuh cetakannya, baru ingat. Oh iya, benar. Nah, kita kan nggak ada lagi tanda tangan atau apa gitu kan? Iya, benar. Jadi itu Iya. Oke. masih ada tinjauan nilai ya. Siap. Oke, Pak. Sambil bahas yang lain, sambil saya Keren, cari Pak Jo. bukunya nilai. Mana nih keren. Coba bahas yang lain apa Amin? Kira-kira apa kira-kira? Saya sambil buka Google Drive nih, tunjukin yang bentuk tinjauan nilai. Terima kasih Pak Benny sudah bertanya. Oke, ada lagi Bapak Ibu semua Ya, Pak. yang ingin bertanya selain Pak Benny? Intinya kita menekankan pada ini ya Bapak Ibu ya, pada panduan ya. Mohon mahasiswanya mengikuti panduan. Karena mahasiswa ini malas baca, jadi suruh benar-benar mengikuti panduan yang ada itu. Ada lagi Bapak Ibu, baik Prodi TI maupun Prodi SI yang ingin ditanyakan terkait dengan proses bimbingan secara online. Nah, sepertinya nggak ada lagi Pak Supardi. Baik. Oh, udah Pak Rahmat mungkin. Pak Rahmat mau bertanya? Enggak, sejauh ini paham Pak. Oke, terima kasih Pak Rahmat. Terima kasih. Oke, baik. Nanti intinya kalau memang Bapak Ibu misalkan masih bingung, ya boleh ditanyakan ke kita, insya Allah kita bisa jawab. Kalau enggak nanti kita mungkin bisa dibantu sama Pak Yohanes dan tim juga ya untuk menjelaskannya lagi nanti. Ya, tapi yang jelas mohon untuk menu ini diterapkan ya Bapak Ibu. Nanti kita akan mengadakan evaluasi. Ya, tetap kita evaluasi jalannya untuk proses bimbingan secara online ini. Jadi kita akan lihat siapa-siapa yang melakukan proses bimbingan secara online atau yang belum ya. Jadi nanti kalau yang belum nanti akan kita ini ya, kita harapkan untuk mengisinya ya, karena ini memang untuk keperluan akreditasi kita. Jadi dari sekarang kita udah mulai memperbaiki step by step ya, yang dulu manual sekarang udah by system ya. Jadi ya kita harapkan ya bisa lebih baik lagi lah untuk ke depannya. Ya mungkin itu. Ada tambahan lagi Pak Amin? Baik. Cukup ya. Sudah sangat jelas ya penjelasan dari Pak Jo dan Pak Chandra ya. Jadi tinggal Bapak Ibu mohon dibimbing mahasiswanya dengan mengikuti panduan, kemudian melakukan konsultasi TA secara online menggunakan menu konsultasi. Nah, ini mungkin Pak Jo mau menjelaskan lagi. Silakan Pak Jo. Baru ketemu Pak Prodi. Jadi ya sama kayak tinjauan nilai, sebenarnya kan kita kemarin tuh tinjauan nilainya udah dari web ya. Yang nilai-nilai kayak gini nih kita udah berikan dari web ya, untuk validasinya benar apa enggak kita melakukan itu. Ya saya bilang approve valid kayak ini. Nanti orangnya tinggal nyekan atau siapapun ngetes, nanti infonya tuh mirip nilainya berapa, jadi kayak gitu. Nanti di kartu bimbingan tuh maksudnya tanda tangan kita, kolom paraf nggak ada lagi, tanda tangan kita digantikan ini aja. Tim mahasiswa menurut saya nggak usah tanda tangan juga nggak masalah lah, karena memang itu konsultasi dia yang ngisi kan. Hanya gantinya ini aja untuk kontrol bener nggak dokumen ini memang sudah kita approve. Jadi kalau dia bikin manual ya datanya nggak mungkin bisa tampil nanti. Prodi pun bisa gampang ngeceknya orang ini bimbingan atau enggak. Penguji pun bisa kayak gitu. Dia tinggal di scan, bener orang ini bimbingan ya, sudah tinggal scan mana ada tulisan-tulisan, jangan-jangan dia bikin manual. Nah kurang lebih kayak gini konsepnya maksud saya nanti.
Oke, siap Pak Jo. Terima kasih Bapak Ibu. Mantap Pak Jo. Oke. Oke. Terima kasih pada Pak Jo. Baik, Pak Chandra, masih ada tambahan? Cukup Pak Amin. Mungkin Pak Dekan mungkin ada tambahan atau ada masukan. Oke, terima kasih Silakan, Pak Dekan. Pak Prodi, Pak Fardi Amin, dan Pak Chandra Kirana. Mungkin saya mau menyimpulkan aja ya Bapak Ibu, bahwa nanti gimana terserah Bapak Ibu teknisnya seperti apa, mahasiswa itu harus tahu. Ya sebenarnya pasti sudah disosialisasikan juga sama Direktur BSI ya, terkait dengan konsultasi bimbingan. Tetapi setidaknya kita selaku dosen pembimbing itu juga memberitahukan bahwa suatu keharusan kita untuk mengisi konsultasi dosen itu lewat web. Karena kalau enggak, ya nggak bisa dicetak seperti yang dibilang Pak Yohanes, walaupun Bapak Ibu bimbingan gitu, tapi nggak ditulis di web, ya nggak bisa kayak gitu. Dan itu juga sebenarnya sebagai rules bagi kita juga sebagai dosen pembimbing ya. Ini bimbingan atau enggak? Nah, selama ini kan ya enggak Bapak Ibu, enggak saya sama. Rata-rata konsultasi bimbingan itu kapan? Terakhir. Kan seperti itu. Terakhir baru diisi. Nah, itu juga mengurangi hal-hal yang seperti itu gitu loh. Jadi saya pikir cukup bagus ya apa yang diidekan oleh teman-teman semua, Pak Kaprodi dan Direktur BSI ya, untuk membuat kartu konsultasi ini. Jadi itu juga jadi rules bukan hanya bagi mahasiswanya dia bimbingan atau enggak, tapi bagi dosennya juga gitu loh menurut saya. Ya mungkin itu saja. Jadi silahkan nanti disosialisasikan Bapak Ibu dosen pembimbing ya tentang konsultasi dosen ini. Nah, kalau secara teknisnya ya seperti tanda tangan dan lain sebagainya, saya pikir itu nanti bisa dapatlah solusinya ya. Jadi memudahkan kita juga selaku dosen pembimbing masalah tanda tangannya. Ya, apakah pakai QR code dan lain sebagainya, silahkan aja Pak Yohanes. Ya, mungkin itu dari saya Pak Kaprodi. Ya, saya kembalikan ke Pak Amin Supardi. Silakan Pak. Baik, terima kasih pada Pak Dekan, Pak Elia Helmut ya. Oke, Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan? Oke, ini Pak Yurindra tanya ya. Untuk Turnitin ya, udah dijawab Pak Chandra juga. Jadi nanti mahasiswa yang membawa file skripsinya untuk dicek ke perpustakaan. Nah, perpustakaan kemarin sudah konfirmasi ke Prodi bahwa setiap saat di waktu jam kerja perpustakaan ya, dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam ya, tapi waktu istirahat ya Bapak Ibu ya. Jadi itu bisa mahasiswa ke perpustakaan untuk mengecek plagiarisme. Nanti dari bagian perpustakaan yang akan mengecek Turnitin seperti itu. Nah, nanti mahasiswa bebas mau berapa kali ngeceknya. Apakah mau ngecek per bab, misalnya bab 1, bab 2, silakan. Tetapi nanti yang dinilai akhir itu adalah file yang lengkap dari bab 1 sampai bab 5, itu yang dicek plagiarisme terakhir berapa persennya Bapak Ibu. Maksimal 30%. Jadi kalau seandainya masih lebih dari 30%, mahasiswa harus diwajibkan untuk melakukan parafrase kata-kata yang ada pada bab yang ditulis gitu. Nah, nanti mereka parafrase supaya nanti bisa turun maksimal menjadi 30%. Kalau sudah sampai 30% atau ke bawah, ya di bawah 30%, itu sudah bisa maju untuk pendaftaran sidang skripsi. Tapi kalau seandainya masih lebih dari 30%, itu wajib melakukan perubahan atau memparafrase kata-kata yang ada di file skripsinya supaya tidak melebihi dari 30%. Nah, ini kita pelan-pelan ya Bapak Ibu, karena memang kampus yang lain itu sudah lama mungkin ya menggunakan pengecekan plagiarisme ini. Jadi kita mengurangi dan menghindari plagiarisme yang tinggi ya, yang dilakukan oleh mahasiswa kita. Kemudian ini juga kadang kan beberapa dosen kita juga akan mempublikasikan jurnal bersama dosen bimbingannya. Makanya dengan langkah ini juga kita juga bisa mempermudah ya untuk melakukan publikasi karena tingkat plagiarismenya sudah
tidak terlalu tinggi ya, 30%. Nanti tinggal Bapak Ibu lakukan ini, sesuaikan dengan template jurnalnya. Kalau mau dipublikasikan nanti mohon bersama mahasiswanya karena itu ada nilainya di akreditasi. Dosen melakukan penelitian bersama mahasiswa bimbingannya. Jadi jangan lupa ditambahkan nama mahasiswa bimbingannya Bapak Ibu. Seperti itu. Oke, Pak Yurindra mungkin ada yang mau ditanyakan lagi atau Bapak Ibu yang lain? Halo Pak Yurindra. Oke, Bapak Ibu yang lain ada lagi yang mau ditanyakan? Halo Pak Yurindra. Halo Pak Yurindra, apakah ingin bertanya lagi? Oke, kalau tidak ada Bapak Ibu boleh diaktifkan kameranya yang bisa ya. Ini untuk dokumentasi, bisa kita gunakan untuk akreditasi ke depannya ya. Jadi nanti ini bisa kami simpan dulu dokumentasinya. Jadi nanti kalau kebutuhan akreditasi berikutnya bisa kita gunakan seperti itu. Mohon Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya bagi yang bisa ya. Kalau memang yang lagi nggak bisa ya nggak apa-apa gitu. Ya, Bapak Pak Yurindra, bagi Bapak Ibu dosen yang bisa ya, mohon kita dokumentasi sebentar ya. Iya, untuk Pak Chandra lagi bermasalah kameranya ya Bapak Ibu. Pak Dekan. Kameranya nggak ada Pak Amin. Oke, nggak apa-apa Pak Dekan. Ya. Bermasalah juga ternyata. Oke, Ibu Eli, Pak Eja, Pak Amir, Bu Hilya, Pak Yurindra nggak bisa ya. Bu Delpia, Pak Eja, Pak Lauren, Pak Yohanes, Ibu Yui, Pak Yo. Oke, sepertinya lagi sibuk nih Pak Jo. Pak Jo? Oke, Bapak Ibu, boleh tangannya salam budi luhur? Oke. Salam budi luhur. 1, 2, 3. Senyum Bapak Ibu. Oke, terima kasih pada Bapak Ibu semua. Saya mewakili fakultas dan prodi yang mengucapkan terima kasih banyak pada Bapak Ibu semua yang sudah mengikuti sosialisasi bimbingan TA ini. Nanti kalau seandainya ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu bisa tanyakan di grup WA dosen prodi masing-masing atau ke prodi atau ke Pak Jo terkait web untuk konsultasi TA. Itu saja dari kami. Ya, mohon maaf kalau ada kekurangan dari fakultas dan prodi. Kami ucapkan terima kasih banyak sekali lagi pada Bapak Ibu yang sudah mengikuti kegiatan ini. Baiklah, saya izin Pak Dekan, saya langsung tutup ya. Bapak Ya, Ibu silakan, semua. Pak. Ya. Ya, absen jangan lupa. Ya, absensi Bapak Ibu mohon diisi ya. Nanti kami share lagi di grup dosen prodi. Baik, terima kasih pada Bapak Ibu. Saya akhiri. Selamat siang, salam budi luhur. Salam budi luhur. Dadah Bapak Ibu. Wih, keren dadanya. Model banyak gerak.